Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa qudwatina wa habibina wa syafi'ina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Allahumma ij'alna minhum. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min qalbin la yakhsha' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Teman-teman, Bapak Ibu, jamaah Masjid Wali Kota yang saya muliakan, alhamdulillah pada malam ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, di salah satu rumah Allah, di tempat yang diberkahi, di akhir pekan kita, di malam mingguan kita. Dan hal yang harusnya kita syukuri adalah sebelum kita bahas ngaji dan lain sebagainya, kita bisa sibuk dengan hal yang baik saja. Itu sudah barang mewah hari ini. Terutama akhir pekan, weekend itu identik dengan entertainment, hiburan, jalan sana, jalan sini, dan ma'adullah bahkan banyak yang identik dengan kemaksiatan. Jadi kalau Allah bikin kita, Allah taruhkan kita atau cemplungkan kita di tempat yang, di kolam yang itu kebaikan, terserah nanti mau kita tidur di sini atau ketiduran atau enggak, itu hal lain lagi. Tapi kalau bisa dicemplungkan dalam kebaikan saja, itu sebuah nikmat sendiri, Pak. Kita kan mungkin kita nggak minta juga, mungkin Allah yang letakkan kita bisa di masjid ini. Gimana pun skenarionya Bapak Ibu bisa hadir di sini, tapi kan itu takdir dari Allah. Dan bisa sibuk dengan kebaikan saja itu sudah kenikmatan. Sebelum nanti ada pembahasan nanti ilmu itu kebaikannya begini, kita mengaji, sholat, qiyamul lail, sebelum itu kita bisa sibuk dengan kebaikan saja, itu sebuah kenikmatan. Karena di sisi lain terobsesi dalam kemaksiatan, dalam keburukan, itu menyiksa, Pak. Menyiksa, Pak. Itu mencoba saing-saingan untuk hal handphone siapa yang lebih bagus, mobil siapa yang paling baru, itu melelahkan. Hanya untuk membuktikan tas mana yang lebih mahal, lebih ya. Itu sangat melelahkan sekali. Jadi kalau Allah selamatkan kita dari arena balapan seperti itu dan pindah kepada kebaikan, itu nikmat. Sebelum kita bahas kebaikannya apa, bisa sibuk dalam kebaikan sendiri adalah kenikmatan. Terutama di dunia yang hari ini, kayak dunia itu sudah final ya. Kita bahas kalau nggak dapat ini udah nggak dapat ini udah nggak ada sama sekali itu. Seolah dunia itu sudah final. Maka bisa berkumpul saja di malam minggu dan mudah-mudahan bisa sering itu perkumpulan malam minggu keluarga di masjid. Karena kan di waktu yang sama ini ada tempat juga yang lain yang ramai. Jadi kenapa kita tidak ramaikan rumah-rumahnya Allah ketika besok itu para ayah libur, mungkin para teman-teman yang masih bekerja, para ibu yang bekerja kan besoknya libur gitu. Kenapa tidak malamnya kita habiskan dalam rangka kebaikan? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tema kita hari ini sebenarnya tentang pahlawan. Karena beberapa hari yang lalu kita merayakan Hari Pahlawan. Dan nanti ganti? Pak. Kita perbaiki itu. Siap. Nahan, Pak. Saya tadi antum maju, saya kirain udah ada pembicaranya. Udah pakai gamis, saya pakai celana lagi pakai gamis tadi. Antum beli gamis 2, Pak. Nanti antum bisa mengklaim antum poligamis. Gamisnya 2, lebih dari 1. Baik, Bapak Ibu, kita kembali lanjutkan. Kita bicara tentang pahlawan di Quran. Kalau kita buka Quran, kata pahlawan dalam bahasa Arab itu battal atau namanya al-abtal. Battal itu pahlawan. Kalau kita buka Quran, itu kita akan temukan kata pahlawan disebutkan sebanyak 0. Nggak disebutkan, Pak, sama sekali. Kata battal itu nggak disebutkan dalam Quran. Kata pahlawan nggak disebutkan dalam Quran. Sementara temanya Al-Quran berbicara tentang pahlawan.
Tapi kalau bahasa Arab yang populer, kita tanya ke orang Arab, ma makna hero fil lughatil arabiyah. Hero itu bahasa Arab, hero kan pahlawan kan. Bahasa orang Arab kan batol. Nah, cuman Quran tidak menggunakan kata itu. Tidak menyebutkan itu. Nah, saya ingin mengajak kepada teman-teman semuanya hari ini, kalau saya tadi dicek itu di KBBI, definisi pahlawan itu apa? Definisi pahlawan itu, saya izin buka sebentar ya, saya lupa definisinya. Kalau di KBBI itu, pahlawan adalah orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran. Pejuang yang gagah berani. Ada satu poin yang saya notice di sini adalah orang yang menonjol. Kalau dia menonjol, berarti dia terlihat dari yang lain. Itu definisi pahlawan hari ini. Dan mau nggak mau kita juga mengamini itu. Kalau nggak terkenal, nggak bisa namanya pahlawan. Kan begitu. Kalau dia nggak dikenal, ada orang ujuk-ujuk meninggal, terus bapak ibu bawa, mau dimakamkan di makam pahlawan, kemungkinan besar nggak diterima. Karena dia tidak menonjol, tidak terkenal dan lain sebagainya. Nah, karena definisi pahlawan hari ini seperti itu, dengan kata lain, pahlawan itu identik dengan siapa yang melihat saya. Itu. Karena kalau saya harus menonjol, berarti ada orang lain yang harus melihat saya. Publik harus melihat saya. Kalau saya tidak menonjol, maka publik tidak akan melihat saya. Menonjol itu ini ya, apa ya bahasa lainnya? Kalau menonjol itu kayak kulit benjol gitu. Apa ya bahasa lain menonjol itu? Dia lebih berbeda aja dari yang lain itu. Lebih muncul saja dari yang lain karena jasanya. Itu identik seperti itu, dan orang akan berpikir kalau maknanya begitu, maka pahlawan itu bisa menjadi pahlawan ketika ada unsur lain. Unsur lainnya apa? Ada pihak-pihak lain yang mengakui bahwa saya pahlawan. Nah, sekarang kita lihat dalam Quran, kata pahlawan, kata disebut dengan kata batol atau abtol, itu gak disebut dalam Quran. Nah, sebelum kita lihat ke dalam Quran, saya ingin ngajak kita lihat ke sirah dulu, ke kisah Nabi SAW. Kalau kita bicara pahlawan dalam Islam, ada list pahlawan dari 1000 daftar pahlawan dalam Islam. Siapa nomor satunya? Siapa Pak? Nomor satunya siapa? Pahlawan dalam Islam, nomor satunya siapa? Rasul SAW. Nah, ini kita cerita tentang kisah yang satu dunia sepakat. Bahkan orang kafir pun sepakat. Michael Hart itu bikin buku tuh, The 100 The Most Influential People in the World. Nomor satu itu adalah Nabi Muhammad SAW, dan dia non-Muslim. Walaupun nomor 2 dia taruh tuh Isaac Newton. Isaac Newton penemu gravitasi. Kalau nggak ada Isaac Newton, saya nggak bisa duduk Pak, gravitasi nggak ada. Wah, dia berjasa, kan dia menemukan gravitasi, teori gravitasi dia temukan. Itu Nabi Muhammad SAW diakui oleh seluruh dunia, bahkan bagi kawan ataupun lawan. Saya ingin bicara kisah Nabi sebelum di hari pertama jadi Nabi. Jadi semua kisah Islam hari ini, semua kebaikan yang Islam kita nikmati hari ini berjalan 1400 tahun, ditarik ke belakang semua kisah yang besar itu. Kan ada banyak kisah muslimin hari ini, ditarik kisah heroiknya banyak sekali, ditarik ke belakang sampai day one-nya, hari pertamanya. Hari pertamanya kan kisah ketika Rasul menerima wahyu pertama kali. Semua kisah keindahan Islam yang kita nikmati hari ini dan dinikmati oleh 1/5 dari penduduk di planet bumi ini selama 1400 tahun terakhir, itu kisah hari pertamanya adalah seorang laki-laki menerima wahyu di Gua Hira. Itu kisah hari pertamanya. Setelah menerima wahyunya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan bagi Nabi Muhammad SAW itu pertama kali melakukan interaksi dengan makhluk gaib, dan Rasul ketakutan ketika terima wahyu Iqra itu kan sama Jibril, ya Muhammad Iqra. Ini bapak-bapak misalnya nongkrong di gua mana sampai malam, tiba-tiba ada yang manggil. Kita tuh masih bisa hidup, masih bisa normal tuh syukur. Masih bisa berpikir normal itu sudah syukur. Ada yang manggil itu, Rasul tuh ada yang manggil, ya Muhammad Iqra. Di beberapa riwayat dikatakan dipeluk sama Jibril. Oh, kalau kita Pak masih sadar saja itu sudah bagus. Kemungkinan besar kita pingsan Pak dalam gua sendirian, itu dipeluk dan ya Muhammad Iqra, sebut nama kita tuh, itu masih hidup saja kita sudah alhamdulillah. Itu yang terjadi. Kata Nabi, ma'ana Nabi Qari, saya nggak bisa baca, dan seterusnya kisah itu. Singkat cerita, Nabi pulang dalam keadaan gemetar, irtajala, gemetar Nabi SAW pulang. Dan ketika pulang, irtijaf, ketika pulang, Nabi itu mengatakan kepada istrinya, siapa istri Nabi waktu itu? Khadijah binti Khuwailid. Kata Nabi kepada istrinya, "Mali ya Khadijah,
akhafu ala nafsi, wahai Khadijah, ini saya kenapa? Saya takut pada diri saya. Itu kata Rasul pada Khadijah. Kita tahu Rasul itu seorang yang sangat berani. Nanti kalau kita baca sirah, Ali bin Abi Thalib mengatakan kalau sudah di medan perang dan peperang itu chaos, udah carut marut perang itu, musuh udah nggak jelas lagi yang mana, itu sebagian sahabat tuh berlindung di punggung Nabi. Bayangkan beraninya Nabi. Dan kalau masyarakat muslimin perang dari dulu nggak pernah perang berimbang, Pak. Nggak pernah 1000 lawan 1000, nggak pernah. Selalu musuh lebih banyak. Dan ketika sudah panik itu, sudah kelimpungan semua, itu sebagian sahabat yang curhat cerita, kami kalau di medan perang sudah berantakan perang itu, kami berlindung di punggung Nabi. Seberani itu Nabi pulang-pulang ke rumahnya dan dia mengatakan, beliau menggigil dan beliau kata, apa yang terjadi padaku? Dan kemudian ibunda kita yang menenangkan. Khadijah, apa yang beliau lakukan? Beliau ambil selimut, beliau selimuti. Yang sekarang di ilmu kesehatan ternyata itu berdampak pada psikis. Kalau ayah bunda nonton kejadian gedung kebakaran atau ada pengoboman dan sebagainya, korban-korban yang berlarian yang masih hidup sama medis langsung dikasih selimut kan? Kan kalau di luar negeri ya biasa kalau gitu kan. Kalau di Indonesia dikasih wedang jahe, kasih selimut gitu kan. Karena risetnya disebutkan bahwa memang orang ketika panik dikasih selimut itu cenderung lebih tenang. Nah, itu ibunda kita Khadijah itu sat berpikir itu luar biasa. Biasa kan ibu-ibu kalau suaminya panik, ibunya lebih panik lagi kan? Wah, sama-sama wow, dua-duanya begitu. Dan ini ibunda Khadijah langsung diselimuti ini Rasul. Dan yang dikatakan oleh ibunda Khadijah, beliau sebutkan semua kebaikan Nabi. Kenapa engkau harus takut? Engkau itu orang yang baik. Engkau itu tidak ada orang datang kepadamu minta tolong pasti kamu tolong. Engkau itu orang yang tidak mengatakan apapun kecuali kebenaran, tidak pernah berbohong. Engkau itu orang yang tidak setiap melihat kesulitan orang lain engkau selalu bantu. Disebutkan semua kebaikan Nabi SAW sehingga Nabi menjadi stabil lagi. Jadi stabil lagi juga. Dan orang sepertimu tidak mungkin bermasalah dengan Tuhannya. Itu kata Khadijah. Dan diselimutkanlah Nabi SAW. Nah ini kalau kita baca sirah, Nabi diselimutkannya waktu itu setelah ayat Iqra turun. Tapi nanti ada ayat yang menggunakan kata selimut. Ayat awal turunnya. Tahu Pak ayat surat apa itu? Ayat apa? Ya ayyuhal muzammil sama al-muddathir. Nah, saya ketika mengkaji dua ayat ini saya berpikir lama. Kenapa Allah memanggil Nabi Muhammad dengan al-muddathir dan al-muzammil? Kenapa nggak dipanggil? Karena ini kalau berdasarkan urutan ayat yang riwayat yang masyhur, wahyu pertama turun tuh Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian wahyu terjadi fatrah, itu vakum, wahyu nggak turun beberapa lama. Ada yang mengatakan bulan, ada yang mengatakan sekian hari hitungannya, ada yang mengatakan 2 tahun, itu pendapat yang lemah mengatakan 2 tahun itu. Tapi cukup lama waktu itu nggak turun, wahyu itu nggak turun sampai Rasul itu kalau jalan keluar rumah lihat ke langit tuh, sampai bingung. Ini kok udah datang kemarin kok nggak datang lagi ya? Ini saya mau ngapain? Kan waktu itu di Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq perintahnya cuma perintah baca saja. Belum ada perintah dakwah itu nanti itu di surat Al-Muddathir. Nah, riwayat yang masyhur mengatakan wahyu yang kedua turun itu surat Al-Muddathir. Ada perintah qum fa'anzir. Qum bergeraklah, berbuat aktiflah, fa'anzir maka peringatilah. Itu baru tugas itu datang. Nah, nanti ayat yang ketiga, wahyu yang ketiga turun itu surat Al-Muzammil. Nanti ada ikhtilaf ulama, ada yang mengatakan Al-Muzammil itu yang kelima, tapi dia tetap top 10 lah. Yang pertama turun itu surat Al-Muddathir dan Al-Muzammil. Tapi jarak antara Al-Muddathir dengan Iqra itu ada fatrah yang berbeda. Artinya kalau Nabi Muhammad dipanggil ya ayyuhal muddathir atau ya ayyuhal muzammil, kejadian itu udah sekian hari yang lalu. Nabi Muhammad udah nggak pakai selimut lagi. Seharusnya ketika Nabi Muhammad pulang pakai selimut, baru turun wahyu kedua, ya ayyuhal muddathir. Tapi itu nggak pakai selimut. Pertanyaan yang saya muncul, kenapa ya Allah manggil Nabi kita dengan Al-Muddathir? Ini kan Nabi baru dilantik jadi Nabi, kenapa nggak dipanggil dengan ya ayyuhan Nabi? Di surat At-Tahrim Allah gunakan itu. Itu udah fase Madinah, udah belakangan itu. Ya ayyuhan Nabi, lima tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lak. Allah panggil titelnya Nabi. Padahal kan ini Nabi baru dilantik. Kita kan biasa Pak ya, kalau baru dilantik Pak RT kita assalamualaikum Pak RT. 3 hari lagi balik lagi namanya, assalamualaikum Pak Wawan. Biasa lagi. Iya kan? Tapi di hari pertama itu awal tuh Allah nggak manggil Nabi yang ya ayyuhan Nabi, ya ayyuhal muddathir, ya al-muzammil. Saya nyari-nyari kenapa ya? Nah, ada salah satu tafsir yang penjelasan ulama yang saya dapat, saya ngambil yang itu. Kata ulama, kata al-muddathir dan al-muzammil itu menunjukkan beberapa hal. Satu, Allah tahu keadaan Muhammad sampai sedetail itu.
Artinya Allah tahu dengan keadaan semua perjalanan Nabi, bahkan sudah berhari-hari berlalu dan Allah tahu kejadian itu. Itu diantaranya. Artinya Nabi merasa kalau kita ketemu dengan dosen kita mungkin dulu waktu, atau mungkin guru SMP kita, waktu kita sangat takjub dengan guru SMP di kepala sekolah mungkin yang kita suka dengan akhlaknya dan lain sebagainya. Setelah kita seumuran ini ketemu lagi dengan beliau, terus beliau mengatakan, topi kamu yang kemarin hilang udah ketemu belum? Dia masih ingat topi kita yang hilang berapa tahun yang lalu. Ini mati Pak? Suruh minum kopi dulu Pak ya. Coffee time ya? Hah? Iya. Sengaja Pak ya. Antum bisa aja Pak, sengaja. Biar minum dulu. Minum. Iya betul juga ya. Udah Pak? Wah, pas Pak. Alhamdulillah. Nah, itu kalau guru kita bilang, kemarin kan kamu yang itu ya, yang topinya hilang waktu itu terus kamu nangis, mana udah ketemu belum topinya? Itu kita langsung, masih ingat lah guru saya ternyata sama saya, padahal kan 20 tahun yang lalu saya SMP misalnya. Nah, itu menggambarkan Allah memperhatikan Nabi Muhammad beberapa hari yang lalu kejadian bahwa beliau diselimuti. Tapi ada yang kedua yang menarik buat saya. Itu ada ulama menjelaskan disebut Al-Muddathir dan Al-Muzammil karena Allah ingin menjelaskan keadaan Nabi saat itu. Artinya kalau disebut ya ayuhan Nabi, di kepala kita cuma ada berapa figur disebut ketika ya ayuhan Nabi? Cuman satu figur saja kan, seorang Nabi. Tapi kalau disebut ya ayuhal Muddathir dan ya ayuhal Muzammil, ada berapa figur di situ? Satu Nabi, karena yang pakai selimut. Tapi nanti kalau orang baca Quran, pertanyaan dia, kalau orang cukup kritis baca Quran, pertanyaan yang muncul adalah kenapa Nabi pakai selimut? Jawabannya diselimuti. Siapa yang selimutin? Oleh itu, siapa yang selimutin Nabi? Pertanyaan kedua muncul, siapa yang selimutin Nabi? Maka ketika disebut Al-Muddathir dan Al-Muzammil, maka include di sana Nabi Muhammad SAW, dan ada sosok lain yang sudah berjasa sampai Nabi menjadi seorang yang Muddathir dan Muzammil. Itu. Artinya Allah menceritakan tentang ibunda kita Khadijah sebenarnya. Walaupun tidak dimention namanya, tapi Allah sebutkan bahwa Muhammad menjadi Muddathir karena ibunda kita Khadijah memberikan selimut kepada Muhammad. Kemudian yang ketiga, apa bedanya Al-Muddathir dengan Al-Muzammil? Kata Al-Muddathir dalam bahasa Arab itu artinya orang yang berselimut. Dikasih selimut tebal, selimut yang bludru yang tebal, itu siapa pakai selimut itu Muddathir namanya. Tapi kalau Al-Muzammil, orang yang pakai selimut dan terbungkus badannya dengan selimut. Artinya kalau Al-Muzammil itu dia pakai selimut dan bentuk selimut itu sebentuk tubuhnya, sebentuk lekuk tubuhnya. Artinya apa? Kalau disebut Al-Muzammil, artinya Nabi Muhammad pakai selimut dan selimut itu sangat ketat dengan dirinya. Bagaimana caranya selimut dengan ketat, sangat ketat dengan dirinya? Sebagian ulama ada yang mengatakan karena ada dorongan dari luar. Artinya posisi Nabi tidak saja pakai selimut, beliau dipeluk oleh istrinya. Dipeluk oleh istrinya. Jadi semua kisah Islam yang sangat besar hari ini ditarik kepada hari pertamanya itu. Tarik semua kisah muslimin hari ini. Hari pertamanya itu hari Rasul terima wahyu, dan hari pertama itu juga merupakan momen di mana seorang istri memeluk suaminya dan menenangkan suaminya. Artinya kalau kita bicara pahlawan, clear pahlawan kita muslimin itu clear, Nabi Muhammad SAW. Tapi di kisah itu Allah juga sebutkan, dalam kitab-kitab sirah juga disebutkan, ada juga support system yang membuat pahlawan itu kuat ketika pahlawan ketakutan. Itu siapa? Itu istrinya. Dan semua kisah Islam yang indah hari ini itu bermulai dari kisah seorang suami yang diberikan ketenangan oleh istrinya. Nah, kalau kita bicara ke sirah nabawiyah, Nabi ketika Muhammad SAW ketika menjadi Nabi itu ada perubahan yang drastis, Pak. Perubahan yang drastis. Apa perubahannya? Nabi yang tadinya dipuji setinggi-tingginya, Muhammad, di Mekah itu tidak ada orang yang kenal Muhammad kecuali kenal sebagai orang yang baik. Al-Amin radhi nabihi, itu kata orang Arab. Muhammad yang amanah, yang jujur, yang dipercaya, yang kalau kerja sampai selesai, yang disebutkan semuanya, kami ridho dengan dia.
Nah, ketika Muhammad menjadi nabi, titelnya berubah, Pak. Jadi apa? Kahin, dukun. Sahir, tukang sihir. Majnun, orang gila. Syair, pengamen, tukang-tukang syair yang ngamen terus cari uang. Disebut itu. Bayangkan, Pak, dari orang yang sangat mulia tiba-tiba hina. Kita aja yang nggak mulia-mulia banget, tiba-tiba dilecehkan sama orang di komen Facebook. Kepikiran nggak sampai semalaman itu? Kepikiran? Kita nggak semulia Nabi. Bayangkan orang yang sangat mulia, kan hatinya sangat sensitif. Tiba-tiba terbalik tuh. Tiba-tiba langsung dihinakan, difitnah dan lain sebagainya. Pertanyaannya adalah, apa yang membuat Nabi kuat? Besok Nabi harus berdakwah. Apa yang memberikan kekuatan pada Nabi? Jawabannya dari surat Al-Muzammil itu. Karena perintah dakwah itu muncul di Al-Mudaththir. Qum fa'andzir. Berdirilah Muhammad, berilah keperingatan. Di Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu tidak spesifik perintah dari Allah untuk berdakwah. Dakwah itu perintahnya di Qum fa'andzir itu. Nah, ketika Nabi berdakwah, dan gak gampang berdakwah di khalayak masyarakat yang sudah settle itu, mereka punya mindset bahwa kemuliaan itu hanya ada pada prestis. Dan prestisnya orang jahiliyah adalah kedermawanan. Orang jahil itu dapat prestis kalau dia dermawan. Dan mustahil kita dermawan kalau kita nggak kaya. Kata orang jahiliyah itu harus kaya. Kata bagi orang jahiliyah, anak perempuan itu beban. Kalau anak laki-laki dia bisa kerja dan dia akan kaya. Dia akan mendukung baninya, keluarganya. Tapi kalau anak perempuan yang lahir bikin malu. Dia nggak jadi aset, jadi liabilities gitu. Dia jadi beban nanti. Maka bagi orang jahiliyah perempuan itu kadang dibunuh. Nah, Rasul SAW ketika diuji dengan ujian yang sangat berat itu, dan Rasul besok pagi harus dakwah lagi. Bayangkan, Pak, Rasul itu pernah kejadian lagi di masjid di depan Ka'bah sama orang Arab jahiliyah itu, diambil jeroan unta dilemparin ke kepala Nabi itu. Nabi pulang ke rumah, yang bersihin kepala Nabi siapa? Fatimah sambil nangis. Coba bayangkan, Pak, kita kerja sebagai kurir angkut barang. Pas kita bawa barang, berikan barang ke customer karena terlambat, sama customer diludahin kita, Pak, disiram kita. Terus kita pulang ke rumah, anak perempuan kita nyambut kita dari dalam rumah. Dia lihat bapaknya udah kotor mukanya, dan anak perempuan kita bersihin muka kita, Pak, sambil nangis, Pak. Remuk hati, Pak. Hari itu saya resign, saya nggak mau jadi tukang paket kalau. Iya kan, kalau ada bapak kayak gitu, hari itu dia resign, udah kayak nggak ada kerjaan lagi. Tapi Rasul nggak ada pilihan resign. Rasul besok harus dakwah lagi. Pertanyaannya, apa yang menjadi chargingnya Rasul sampai Rasul besok pagi bisa dakwah lagi? Jawabannya di surah Al-Muzammil. Satu, Allah bilang qumil laila illa qalila. Itu tuh qiyamul lail. Perintah sholat belum ada, Pak. Perintah sholat tuh nanti Isra Mi'raj. Bahkan sholat itu yang paket kayak hari ini tuh nanti di tahun pertama Hijriah. Tapi qiyamul lail dari tahun pertama sudah Allah perintahkan dan Allah wajibkan. Qiyamul lail itu kunci bagi kita ketika hidup sangat berat. Karena Allah bilang inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Sebentar lagi Muhammad, kami akan berikan kepadamu tugas yang sangat berat. Allah kasih penopangnya itulah qiyamul lail. Nah, sebelum qiyamul lail itu Allah katakan al-muzammil. Artinya Nabi tidak saja punya support system langsung kepada Allah, Nabi juga punya support system di rumah, yaitu seorang yang membuat dia menjadi sang al-muzammil. Siapa itu? Ibunda Khadijah. Nah, itu kisah satu. Karena waktunya udah 8:30. Satu kisah aja. Di sini kita ambil satu pemahaman penting bahwa pahlawan dalam Islam itu tidak perlu pengakuan dari siapapun. Tidak perlu pengakuan dari siapapun. Islam membuat standar kepahlawanan kita adalah pengakuannya dari Allah. Kalau pahlawan hari ini, kita harus posting supaya orang mengakui itu. Oh, dan hari ini penyakit itu tinggi, Pak. Penyakit seeking for validation. Itu penyakit satu dunia hari ini. Orang mencari validasi. Saya itu bahagia, tapi kurang bahagia saya kalau orang lain nggak tahu saya bahagia. Maka saya harus beritahukan kepada orang lain kalau saya bahagia supaya 100% kebahagiaan saya. Itu penyakit. Itu di dunia hari ini, terutama sosial media, dan algoritma sosial media memang dibikin seperti itu supaya orang addicted, tercandu dengan sosial media. Maka kita belum bicara pahlawan ya, bicara eksis saja nih. Saya eksis sebagai ustadz, tidak akan terbukti kecuali kalau tidak dibombardir sana-sana sebelum dan lain sebagainya. Ada keinginan untuk itu tuh. Nah, Islam memperbaiki itu, kan itu penyakit. Islam mendesain bahwa di Islam dikatakan bahwa sifat itu mencari validasi itu sifat asli manusia. Itu sifat, bahkan kata insan, manusia dalam bahasa Arab itu insan. Ada surat sendiri namanya surat Al-Insan. Kata insan itu kata ulama diambil dari kata al-insu atau al-unsu atau al-unusah. Al-insu artinya kenyamanan.
Sifatnya manusia itu adalah dia mencari kenyamanan. Kalau ada orang Arab katakan anis. Anis itu teman duduk kita yang deketan, yang kita nyaman dengan dia, dia nyaman dengan kita. Dan manusia sangat butuh kenyamanan itu, sifat manusia. Jadi fitrahnya manusia, dia mencari kenyamanan dari pihak lain. Karena itu Islam mengajarkan kita untuk punya tauhid, supaya standar kenyamanan kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau standar kenyamanan kita tidak kepada Allah, itu ada ruang di hati kita yang haus akan mencari kenyamanan. Dan dia tidak dapat itu kepada Allah, dia akan cari nyaman dari temannya, dari tongkrongannya, dari sosial media, bahkan dari orang yang dia nggak kenal. Kenapa mas mau ngantri di restoran itu 4 jam? Ada tempat makan baru buka, ada anak muda ngantri 4 jam. Kenapa mau ngantri 4 jam? Bahkan nggak ngantri di sana, bisa beli tempat lain. Atau tunggu minggu depan, nggak perlu ngantri, bisa bilang kenapa mau ngantri 4 jam selama itu? Apa katanya? Karena semua orang beli, Pak. Semua orang ngantri. Bahkan kalau kita nggak punya pengharapan pengakuan dari Allah, kita mengemis ke pengakuan dari siapapun, bahkan dari orang nggak kenal. Bahkan orang, oh semua orang beli itu, kayaknya saya harus beli itu juga. Nah itu manusia tuh. Sebelum kita bicara pahlawan ya. Maka dalam Islam pembahasan pahlawan itu bukan pembahasan tentang pengakuan dari orang lain. Pahlawan itu kunci satu, pengakuan dari Allah. Itu satu. Yang kedua, pembahasan pahlawan, yang baru kita masuk kepada Quran. Allah menyebutkan dalam surat An-Najm ayat 39, 40, 41, 42. Intinya ada di 40. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Nanti di akhirat ketika kita dibangkitkan, semua pengakuan itu enggak ada guna. Semua pengakuan itu enggak ada guna. Walaupun kita ditanam di makam pahlawan, itu enggak akan ada guna. Kata Allah nanti di akhirat itu wa an laisa lil insan, bahwa tidak ada bagi untuk setiap individu illa ma sa'a, akan dikembalikan kepada dia hanya ma sa'a, apa yang dia usahakan. Allah tidak katakan illa ma hasala. Ini beda, Pak. Apa yang dia hasilkan. Mindset orang hari ini, orang fokus pada hasil. Islam mengajarkan kita untuk fokus pada ikhtiar, pada usaha. Dan karena orang fokus pada hasil itulah muncul penyakit baru namanya overthinking, anxiety, apalagi itu mental illness. Orang terobsesi pada hasil. Islam mengajarkan kita untuk obsesi kita pada menyempurnakan ikhtiar. Kenapa? Karena hasil itu Allah yang kasih. Hasil itu Allah yang kasih murni. Kalau di kepala kita hasil Allah yang kasih, tugas kita sempurnakan ikhtiar semaksimal mungkin. Nah ini ada yang salah ngaji. Gimana salah ngaji? Karena dia berpikir hasil Allah yang kasih, terus dia nggak kerja, itu salah ngaji. Yang Allah nilai dari kita bukan pikiran kita, nanti Allah kalau Allah kasih ke saya kaya, saya akan kaya saja, ya udah saya tiduran ya. Allah nggak nilai itu. Yang Allah nilai seberapa banyak effort yang kita keluarkan. Itu yang kata Allah, wa an laisa lil insan illa ma sa'a, kecuali apa yang dia ikhtiarkan. Itulah untuknya nanti. Semua pengakuan dari manapun, dari negara, dari sosial media, dari si itu, dari si ini, itu nggak akan berguna. Yang Allah lihat nanti illa ma sa'a, apa yang dia usahakan. Kemudian Allah katakan di ayat 40, wa anna sa'yahu sawfa yura, dan nanti usahanya di dunia itu dia akan lihat hasilnya di akhirat. Bagi Allah nggak penting hasil, bagi Allah yang penting usaha kita. Kenapa? Karena hasil Allah yang berikan. Kalau mindset kita gitu, kalau kita berikhtiar untuk satu proyek dan berhasil, kita nggak sombong, Pak, nggak jumawa, Pak. Kenapa nggak jumawa? Karena kita tahu hasil Allah yang kasih. Dan ketika nggak berhasil, kita nggak minder. Kita nggak minder, nggak takut ketemu orang. Oh, udah saya orang gagal, nggak. Ya udah nggak berhasil, mulai lagi. Tapi yang tidak berhasil itu pun, itu bagi Allah sudah istimewa. Ini ada sedikit, satu kisah sedikit saja. Kisah Ibunda Hajar. Pak timekeeper kalau ini kasih tahu ya. Ibunda Hajar itu ketika di padang pasir tinggal sendiri sama putranya Ismail alaihissalam ketika masih bayi, itu beliau kan perlu air. Kalau kita jadi Ibunda Hajar, ibu-ibu jadi Ibunda Hajar, apa yang kita lakukan? Doa aja sama Allah, nggak ngapa-ngapain. Tapi Siti Hajar itu bolak-balik tuh, lihat kayaknya ada air di sofa, beliau ke sana. Lihat lagi, sampai di sana nggak ada. Lihat lagi, kayaknya di Marwah ada, bukit satunya lagi, akhir ke Marwah, nggak ada juga. Balik lagi, sampai 7 kali tuh, 3,5 kali lah, 3,5 kali putaran, 7 kali sofa Marwah, sofa Marwah, sofa Marwah. Air muncul nggak di sofa, Bu? Ada nggak air di sofa? Nggak. Di Marwah ada nggak air? Air itu keluar di mana? Di tempat tadi beliau berdiri pertama kali bersama Ismail, di kakinya Ismail itu. Air keluar di sana. Kalau buat kita hari ini, semua
yang beliau lakukan itu nggak achieve standar kita, ya kan? Apa yang dilakukan ini, dan hasilnya nggak dari sini, hasil dari sini, iya kan? Hasilnya nggak dari situ. Bagi kita, Siti Hajar itu nggak achieve, nggak perform. Nggak perlu bagi kita hari ini, bagi Allah nggak. Allah lihat itu. Walaupun nggak ada hasil dari sana, bagi Allah lihat itu. Apa buktinya? Sampai hari ini Bapak Ibu berangkat haji dan umroh dipaksa sama Allah untuk lari Safa Marwah 7 kali. Untuk mengetahui bahwa yang Allah hargai dari kita adalah ikhtiar kita, walaupun dunia nggak mengakui. Kan kita kalau haji suruh bolak-balik Safa Marwah kan? Kan air udah selesai, Zam-zam udah tinggal kita pencet aja tombolnya udah keluar. Kenapa? Dan itu disuruh terus, haji dan umrah suruh bolak-balik. Kenapa? Untuk mengenang kembali supaya kita ingat bahwa yang dinilai oleh Allah itulah ikhtiar kita. Walaupun kan Siti Hajar tidak punya hasil dari situ. Kalau kita bicara manajemen hari ini, itu Siti Hajar nggak perform. Dia punya 2 project A dan project B. Project A namanya Safa, project B namanya Marwah. Air nggak keluar di project A, nggak juga di project B. Tapi sama Allah, project yang kita bilang gagal hari ini, sama Allah diabadikan, dan semua muslim, miliaran muslim berangkat ke Mekah itu melakukan exactly itu, persis yang dilakukan oleh ibunda kita Siti Hajar. Karena Allah menghargai ikhtiar itu, menghargai sayun itu. Allah katakan itu. Karena itu untuk menjadi pahlawan, kita nggak perlu ada di medan perang. Kalau memang negara kita nggak perang, untuk jadi pahlawan, kita lihat tugas kita masing-masing apa. Kalau saya sebagai seorang ayah, saya bisa jadi pahlawan di sisi Allah dengan menyempurnakan tugas saya sebagai ayah. Kalau saya sebagai seorang suami, saya bisa menjadi pahlawan di sisi Allah dengan menyempurnakan tugas saya sebagai seorang suami. Jadi seorang suami itu nggak gampang, Pak. Nggak gampang, Pak. Ada ujian yang berat, kayak mencari nafkah, itu ujian yang berat. Ada ujian yang nikmat, tapi ujian juga. Selingkuh. Wah, orang semakin tinggi kualitasnya, banyak tuh, perempuan tertarik banyak. Itu ujian itu. Dan kita bisa menjadi pahlawan kalau kita komitmen dengan akad yang sudah kita sebutkan pertama kali, dan akadnya melibatkan Allah. Kita menikahi istri kita, kan melibatkan Allah. Kalau kita bermasalah dengan istri, itu masalah pertama tuh bukan sama istri kita, sama yang dengan nama siapa kita berakad. Kata ketika Rasul Haji Wada, ini pesan Rasul sebelum meninggal, kata Rasul, fattaqullaha fin nisa, bertakwalah kepada Allah tentang istri kalian. Rasul mengatakan kalau kalian punya masalah dengan istri, itu masalah nomor 1 dengan Allah. Hari ini, di dunia hari ini, perselingkuhan itu dinormalisasi, Pak. Normalisasi. Saya beberapa teman kerja di kantor, HRD-nya cerita, gimana Ustaz kalau membangkitkan produktivitas kantor dan seterusnya. Satu, ada beberapa cara, Pak, tapi satu penting, Pak. Ini penting, krusial, apanya? Jangan normalisasi perselingkuhan di dunia kerja. Kenapa? Kalau karyawan sudah mengkhianati istrinya, dari 6 miliar penduduk muka bumi, Pak, siapa yang paling terakhir kita khianati? Kalau seandainya kita harus khianat ke semua orang, siapa yang paling terakhir kita khianati, Pak? Pasti orang yang terakhir kita lihat ketika mau tidur, dan pertama kita lihat ketika bangun tidur. Apa itu, Pak? HP. Enggak, istri kita, Pak. Masa HP? Pertama lihat, sebelum tidur lihat HP, bangun tidur lihat HP. Pasti istri kita, Pak. Kalau seandainya kita harus khianat ke semua orang 6 miliar di muka bumi, orang terakhir yang kita khianati pasti istri. Tapi kalau ada orang yang dia khianati istrinya, saya bilang teman-teman itu, next dia khianati itu di perusahaan, tinggal tunggu waktu aja. Kenapa dia nggak berani khianat perusahaan hari ini? Karena masih staff, peluang nggak ada. Tapi kalau udah punya jabatan, negara dia khianati, Pak. Perusahaan dia khianati, itu dimulai dari itu. Dan kalau kita bisa menjaga itu saja, tanpa harus ke medan perang pun, Allah menganggap kita sebagai pahlawan. Dan Allah katakan dalam surat Al-Isra, kata Allah, qul kullun ya'malu ala syakilatih. Katakanlah Muhammad, setiap kita beramal atas syakilnya. Nah, ulama menafsirkan ya, ada yang mengatakan syakil itu adalah tabiat, ada tabiatnya. Ada yang mengatakan syakil itu adalah arah tujuannya. Ada syakil itulah haluannya. Ada syakil itu proporsi tubuhnya. Kalau dia ada syakil itu bagian yang dia kerjakan. Kalau dia seorang ayah, maka semua orang beramal seorang ayah. Kalau dia seorang pedagang, menyempurnakan perdagangannya itu. Kalau dia seorang karyawan, jadilah karyawan yang sangat sempurna dalam pekerjaan. Kalau dia manajer, jadilah manajer yang sangat sempurna di pekerjaannya, menyayangi ke karyawannya dan memberikan hasil yang baik kepada atasannya. Kalau dia seorang ibu, jadilah ibu yang sangat sempurna untuk, walaupun mustahil kita sempurna, tapi kita upayakan untuk anak-anak kita. Kalau istri, berikanlah pengabdian terbaik pada suaminya. Allah bilang, qul kullun ya'malu ala syakilati. Semua orang beramal atas proporsinya masing-masing. Dan siapa yang paling baik di antara mereka? Apakah yang ceramah lebih baik daripada yang mendengarkan? Enggak, kata Allah. Farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Rabb kamu yang paling tahu
dengan siapa yang paling benar jalannya itu. Belum tentu yang duduk di sini lebih baik daripada yang duduk di bawah. Belum tentu, nggak ada yang jamin. Tapi ketika kita sempurnakan tugas kita sebaik mungkin, Allah yang paling tahu. Dan Allah bisa catatkan kita, walaupun kita tidak disebutkan di mana-mana. Ada kisah Uwais Al-Qarni, mungkin Bapak Ibu tahu. Uwais Al-Qarni itu orang yang tidak dikenal di bumi, tapi kata Rasul, kalau dia bersumpah dengan nama Allah, di detik itu Allah ijabah. Dan beliau nggak pernah ketemu Nabi. Beliau hidup di zaman Nabi Muhammad. Sampai pada level Rasul bilang ke Umar dan Utsman, nanti akan datang orang dari Yaman, dan carilah orang bernama Uwais. Uwais itu dari daerah Qarn namanya, di Yaman tuh. Kata namanya Uwais Al-Qarni. Dan minta doalah kepada Uwais. Kita tahu Umar tuh pahlawan levelnya dunia, Pak. Umar bin Khattab. Pahlawan level dunia. Seorang pahlawan level dunia sama Nabi disuruh minta doa kepada pahlawan levelnya cuma atap rumahnya. Karena Rasul ketika menyebutkan sifatnya Uwais, kata Rasul Uwais itu dia punya seorang ibu dan dia punya ketaatan yang sangat besar pada ibunya. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yang Nabi mengatakan kalau seandainya ada nabi setelah saya, Umar jadi nabi. Nabi Muhammad yang bilang, tapi nggak ada nabi setelah saya. Orang yang punya semua persyaratan menjadi nabi ada di Umar. Orang selevel itu sama Rasul disuruh minta doa ke Uwais Al-Qarni yang karyanya cuman selevel rumah doang. Dia berbakti pada ibunya. Tapi pahlawan besar. Kan Umar datang ke Uwais dan Umar katakan, tolong mintakan istighfirli ilallah. Mintakan ampun kepada Allah untukku. Uwais bilang, bukannya sebaliknya. Engkau sahabat Nabi, harusnya saya yang minta engkau, tolong mintakan ampun pada Allah tuh. Enggak, kata Umar. Ini pesan dari Nabi ke saya. Tolong mintakan ampun kepada Allah untukku lewat Uwais. Mari kita lihat ya, ternyata bagi kita ada orang-orang yang pahlawan dikenal oleh dunia, tapi Rasul ajarkan kepada Umar bin Khattab, oh orang mulia, pasti masuk surga. Rasul bilang Abu Bakar fil jannah, Umar bin Khattab fil jannah, Utsman bin Affan fil jannah. Itu di antara 10 sahabat pasti masuk surga. Dan itu pun disuruh minta doa kepada Uwais Al-Qarni yang karyanya hanya seatap rumah saja. Jadi kalau kita bicara pahlawan, indahnya Quran. Quran membuat langkah menjadi pahlawan adalah langkah yang pasti kita bisa lakukan. Kalau pahlawan itu di medan perang, kita nunggu Indonesia diserang dulu. Tapi Islam membuat langkah menjadi pahlawan, langkah yang pasti kita bisa lakukan, pas di depan mata kita, Pak. Dan kita bisa lakukan itu. Demikian wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf jika ada salah dan kurang. Saya kembalikan ke Pak siapa, Pak? Masih satu, Pak, kami. Antum lapis dua, Pak. Di rumah sih ada banyak. Ada banyak ya. Oke, alhamdulillah insyaallah saya terperangah ya insyaallah ini ternyata pahala itu nggak segitunya gitu. Bahkan ketika tadi kalau Bapak dan Ustaz masyaallah ya, pahala itu yang menonton di hadapan Allah gitu ya. Insyaallah. Oke, ini ada beberapa waktu kita bisa diskusi, bisa mungkin ada 1-2 pertanyaan yang bisa ditanyakan. Jangan berebut. Belum ada, Pak. Ada yang mungkin dari sisi ini mahal. Halo. Oh, pada kawan. Ada. Ini menarik sekali namanya loh. Namanya sayang. Jadi kalau bicara simplifikasi saya, jadi pahlawan itu sebenarnya adalah bisa jadi kita yang semua yang menganggap kita telah marah-marah Minang itu adalah jadi pahlawan ya. Betul, Pak. Kalau kita tadi ya namanya sama Allah itu dianggap sebagai pahlawan ya. Yeah. Punya komitmen tentang apa yang kita ada potensi pahlawan. Lalu masih ada yang ngomong ini. Oh enggak, caranya ini beliau. Halo. Alhamdulillah. Ini alam. Penyelamat mobil seperti ini. Nggak nyampe. Sesuai dengan pertanyaan Ustaz, saya terperangah kembali. Yang pertama, jadi apakah KBBI harus direvisi? Yang kedua, selain bakal tadi, ada nggak kan tadi kalau ada isu itu bagaimana kita visi apa yang tidak sekarang KBBI itu bahwa pahlawan itu harus menonjol gitu. Jadi padanan kata yang di Quran itu yang
pahlawan itu apakah ada atau memang lebih ke spiritnya, lebih kepada mendefinisikan ulangnya gitu ya? Ataukah memang ada kosakata dari Al-Quran dan dia mewakili pahlawan tersebut? Kedua adalah ini menarik gitu ya, kita sudah tahu atau sudah membaca akan menyampaikan kisah tentang hari pertama Nabi Ibrahim itu, tapi dengan sudut pandang bahwa istri menjadi pahlawan proses itu luar biasa. Jadi masalahnya untuk pengantin baru sekian belas tahun itu gimana sih? Untuk Bahawi pelukan itu menjadi sebuah support system. Hah? Ini bisa? Gak bisa, Pak? Masih ada? Oh, kamu gitu. Yang pertama tuh pahlawan, Pak. Membuka pintu yang belakang. Namanya Ustaz Edinanya. Mohon izin bertanya Ustaz Edinan. Jadi tadi kan Ustaz menyampaikan bahwa memang di Allah itu menilai seseorang itu berdasarkan prosesnya. Ini bagaimana dia untuk meninggalkan sesuatu seperti itu. Nah, ini mohon arahnya, mohon bimbingannya, mohon ilmunya. Saya masih bodoh gitu ya. Kalau dalam terkait di dunia bisnis, disederhanakanlah, dimisalkanlah misalkan terkait CS gitu, customer service gitu, atau divisi sales lah gitu. Misalkan saya sama MC gitu, misalkan Ustaz sebagai ownernya atau CEO-nya gitu, misalkan saya dalam sebulan misalkan berhasil menelpon 100 orang, tapi kemudian dari 100 orang itu closing cuma 10%, nggak 10 gitu. Sedangkan beliau Mustafa nelpon hanya 50 orang, tapi mungkin closing rate-nya 40%, jadi 20 gitu. Pada akhirnya di dunia bisnis kan tetap misalkan closing dapat sekian rupiah gitu. Tapi kan yang dapat tetap Mas Afam ya. Walaupun mungkin secara dia saya udah kerja 16 jam sehari ya. Nah, beliau hanya 8 jam sehari. Saya udah 2 kali lipat usaha, 2 kali jam kerja, ilmunya udah 2 kali, tapi kemudian ya karena memang hitungannya adalah per closing, akhirnya beliau yang mendapatkan yang lebih besar. Apakah ya mohon arahnya apakah hal tersebut digunakan ya? Karena memang KPI perusahaan ya semata-mata hasil sih. Artinya apalagi yang berkaitan dengan penjualan dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita kasih jeda untuk ini dulu kali ya, untuk jawab dulu Ustaz ya. Ya. Tadi pertanyaan dari satu ini perlu direvisi kan di KBBI? Apa padanan kata di Quran itu yang mendekati dengan kata hero ya, dengan kata pahlawan. Dan tadi menarik bagaimana agar pengantin lama ya agar bisa saling tetap jadi saling pahlawan. Iya. Silakan. Berapa belas tahun? Sini Pak. Ini mati. Mati Pak. Innalillahi. Dikubur aja Pak. Bismillah. Baik dari Ustadz Denny, Masya Allah. Sebenarnya ada padanan lain pahlawan yang tidak masyhur dan itu sering disebut dalam Quran. Misalnya mujahid, sabir, innallaha ma'as sabirin, man jahada fi waladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Itu ada padanan kata lain. Cuman yang populer di kalangan masyarakat Arab, pahlawan itu al-battal itu atau al-abtal itu. Saya sengaja nggak sebutkan biar menarik aja di awal, Pak. Kalau sebutkan di awal kan jadi nggak menarik pembahasannya. Jadi ada kosakata lain itu mujahid, sabir.
Tapi dari kosakata ini, misalnya Allah bilang walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Buat saya sih sebenarnya kata pahlawan itu nggak perlu direvisi juga, ya biarkan saja. Karena dunia ini berjalan seperti itu. Ada orang yang terkenal, ada orang yang enggak. Dunia berjalan seperti itu. Memang begitu. Jadi kan ada pahlawan itu orang yang dikenal. Yang nggak dikenal, ada berapa banyak orang-orang berjasa untuk negeri ini dan dia tidak dikuburkan di taman makam pahlawan. Oh, ada banyak sekali. Dia nggak pernah disebut namanya dan lain sebagainya. Siapa yang lebih berjasa dari Pak Karno? Ya guru yang mengajarkan Pak Karno baca tulis lah. Kalau nggak, Pak Karno nggak bisa baca, ngomong Belanda, ngomong itu. Ya, tapi nggak pernah nyebutin gurunya Pak Al-Fatihah untuk gurunya Pak Karno. Ada banyak orang yang memang dunia bekerja seperti itu. Ya sudah, biarin saja. Fokus kita adalah jangan membuat diri kita terobsesi dengan bagaimana dunia bekerja. Itu fokus kita. Tidak perlu terobsesi dengan bagaimana dunia bekerja. Dan kalau kita lihat kalimat-kalimat pahlawan dalam Quran, contohnya misalnya mujahid. Berapa ulama bahasa itu bilang mujahid itu artinya pahlawan juga. Mujahid itu kalau Allah bilang walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, orang-orang yang berjihad pada kami pasti beri petunjuk mereka pada jalan-jalan kami. Nah, jihad ini nomor satu memang tafsirannya. Nomor satu ini harus diambil lagi nih. Banyak orang agak tidak berani menafsirkan nomor satu ini. Nah, harus ditafsirkan. Nomor satu, jihad itu perang di jalan Allah. Yang lakukan itu hari ini Gaza, Lebanon. Itu melakukan hari ini. Itu nomor satu, perang. Tapi untuk negara yang tidak perang, apakah berlaku ayat ini? Berlaku. Maka masuk tafsiran nomor dua, apa? Bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh itu orang nggak ada yang tahu, Pak. Banyak orang, misalnya orang sukses hari ini, orang nggak tahu bagaimana bersungguh-sungguhnya dia. Orang tahu ketika dia sudah beli ini, mensedekahkan itu dan lain sebagainya. Tapi progres bersungguh-sungguh itu banyak dunia nggak tahu. Jadi kalau disebut mujahid, itu bisa jadi terkenal, bisa jadi nggak terkenal sama sekali. Nah, Syahid Yahya Sinwar meninggal, semua orang kenal itu. Tapi ada berapa ribu anak-anak di Palestina yang juga meninggal. Dan tidak ada yang menyebut satupun namanya misalnya. Nah, karena itu kita bikin obsesi kita bukan dengan bagaimana dunia ini bermain. Kita bikin obsesi kita dengan bagaimana Allah mengatur hidup kita lewat Quran ini. Jadi kalau mengganti nggak apa-apa, biarin aja definisi. Karena memang dunia kan selalu ada orang yang lebih terkenal daripada orang lain. Di antara anak kita ada yang lebih dikenal. Oh, masya Allah, anak Ustadz ini nih bagus sekali. Adiknya kenal, Bu? Emang dia punya adik? Ada begitu, ada kakaknya spesial, adiknya biasa-biasa aja. Emang dunia bekerja seperti itu. Nah, kemudian yang kedua tadi pertanyaannya bagaimana memunculkan seperti pelukan Khadijah kepada Rasulullah SAW setelah menikah sekian tahun. Nah, ini penting, Pak ya. Saya suka tuh ada gambar saya dapat di internet. Suami istri itu kayak segitiga, Pak. Segitiga, di satu kaki segitiga itu suami, kaki yang lain istri. Di atasnya Allah. Jadi kalau semakin dekat suami dan istri kepada Allah, dia otomatis semakin dekat. Dan dalam pernikahan, pembahasan Allah wajib ada. Wajib ada, karena itu kalau orang dia tidak punya iman, terus dia memilih child free, nggak usah didebat. Memang kalau nggak pakai iman, mending nggak punya anak. Saya hitung-hitungan, saya S2 saya ekonomi syariah. Kalau kita, anak saya yang kecil tuh nomor 3 itu, dia baru belajar kencing di toilet. Sebelumnya pakai popok terus. Popoknya dia tuh harganya 100.000 lebih, Pak. Sebulan 100.000 lebih, bukan setahun, sebulan 100.000 lebih. Saya beli baju nih 100.000 3, Pak, 5 tahun. Mana yang ngabisin duit lebih banyak? Ini baju ini 100.000 3 di Bandung dijual di Ampera. Nah, ini 5 tahun bisa saya pakai. Anak saya 100.000 popok, kadang-kadang sebulan nggak habis. Jadi kalau pembahasan iman ditiadakan, mending nggak punya anak udah. Kalau cuma masalah duit saja. Nah, itu pentingnya keluarga itu memang harus membahas kembali tema tentang iman itu nggak bisa hilang. Itu satu. Yang kedua adalah sebenarnya Islam ini menunjukkan kepada kita bagaimana cara membangun keluarga. Masalahnya kita lebih terobsesi membangun keluarga berdasarkan selebgram yang ada, itu permasalahannya. Kita nggak cari kepada kisahnya Rasul, kisahnya. Karena kalau terobsesi, akhirnya semua orang merasa keluarganya tidak istimewa. Kenapa? Karena tidak seperti keluarga di selebgram itu, yang suaminya ganteng, tingginya 175 cm, istrinya cantik, imut, tingginya sekian, punya penghasilan sekian. Wah, suami saya 160 cm. Ya Allah, 10 cm lagi ya Allah. Minta 10 cm, kalau nggak bisa, umur udah 40.
Kita terobsesi itu, lihatlah keluarga itu ke Quran. Saya kasih contoh keluarga di Quran dan Allah tidak malu mengisahkan itu. Nah, ini kasih contoh, baca surat At-Tahrim, di akhir surat At-Tahrim itu ada suami soleh, solehnya bukan main, dan Allah mengakui kesolehannya itu. Kanata tahta abdaini min ibadina salihaini, di antara hamba-hambaku yang soleh perempuan ini. Istrinya, Quran mengatakan khanatahuma, pengkhianat. Suami soleh, istri pengkhianat. Allah kisahkan dalam Quran. Ada yang istrinya solehah bukan main solehahnya. Siapa suaminya? Suaminya manusia terburuk di planet bumi ini, dan Allah abadikan jasadnya dari ribuan tahun yang lalu supaya umat manusia belajar bahwa ini contoh yang buruk. Istrinya masuk surga. Doa istrinya diabadikan Allah. Rabbi binili indaka baitan fil jannah. Coba itu. Kita berpikir suami istri kayak gimana? Karena standar kita udah berbeda. Standar kita tuh selebriti. Udah orang cari duit, Pak. Habis itu dia jualan toples habis itu. Dia jualan kerupuk habis itu. Kita rusak keluarga kita gara-gara meneladani yang salah. Dan satu lagi permasalahan hari ini. Dulu, Pak, zaman dulu ibu kita, mungkin sebagian bapak-bapak kita yang kita muliakan, ibu-ibu yang sudah senior, kan juga nonton sinetron juga kan. Dan di sinetron itu kan ada keluarga romantis yang happily ever after, itu kan juga ada itu. Tapi orang-orang dulu tuh nggak ada dia memberikan standar keluarganya kayak itu. Nggak ada tuh, saya dengar ibu-ibu mengatakan, coba ya suami saya tuh kayak Roma Irama, atau kayak apa ya, Berry Prima, atau kayak Adam Jordan gitu kan. Iya kan? Nggak ada yang bilang begitu. Kenapa? Karena orang-orang tua dulu tahu ini kisah fiktif. Hari ini orang nggak bisa mengatakan ini postingan bohong atau real kayak gini. Orang nggak bisa membedakan dan merasa itu real semua. Padahal semua yang di permukaan itu sudah di editing, sudah di dan lain sebagainya. Ada orang yang sangat happy sekali. Selesai kamera off, langsung kayak nggak kenal. Nah, kita terobsesi dengan apa yang terjadi di depan kamera itu, dan kita merasa itu real. Nah, itu masalah kita hari ini. Karena itu, ayolah kita kembalikan lagi kiblat kita itu, belajar keluarga itu, belajarnya ke bagaimana Quran mencontohkan keluarga itu. Dan dalam Quran juga ada keluarga-keluarga yang mungkin ujiannya juga kita lewati, Pak. Ada yang istrinya solihah, suaminya kayak gitu. Ada yang suaminya solih, masya Allah, istrinya, wah apapun diposting sosial media udah dibilangin nggak mempan. Ada yang lebih mengerikan di Quran dari itu. Istri solihah, suami bunuh. Akhirnya tuh Asiyah binti Musahib. Asiyah tuh kalau dibuka di tafsir Ibnu Katsir, Asiyah dibunuh oleh Firaun. Asiyah pasti masuk surga. Nah, jadi kalau kita hari ini karena salah bicaranya, akhirnya semua hidup didramatisasi. Ada juga kisahnya anak-anak gadis banyak. Anak gadis belum menikah, usia 32 tahun. Wah nggak enak kemana-mana. Ada. Ini buat adik-adik saya yang masih gadis. Kalau yang masih bujang belum nikah ya nikah tuh. Iya, antum nyari itu kerja sebaik mungkin, cari uang, dapat sudah agak bisa untuk aman, bisa ngontrak rumah, ini udah nikah, jangan kelamaan. Ini buat yang gadis-gadis, karena kita orang timur itu perempuan cenderung menunggu. Nah, buat adik-adik saya yang masih gadis itu, kalau berapa teman-teman ada mahasiswa anak-anak yang sudah kerja nanya, Ustaz, kami begini, gimana ya, kami belum dapat jodoh. Saya bilang, kamu punya penghasilan, bekerja ada, aktivitas ada, punya penghasilan ada kebaikan nggak yang bisa lakukan? Ada, Ustaz. Kadang saya kalau nggak ada kerja ngajar ngaji, karena penghasilan saya traktir anak-anak ngaji, berikan ke ibu saya. Ya udah. Sejak kapan kamu jadikan standar kamu tuh berdasarkan ucapan orang? Dan kadang-kadang ada tuh akhwat yang dia turunkan levelnya. Dia selama 30 tahun dari bayi sampai umur 32 tahun nggak pernah pacaran. Karena ditanya terus kapan nikah, akhirnya dia buka tuh, akhirnya dia jalan juga ke puncak sama laki-laki yang nggak pernah, nggak tahu. Enggak, tetap dia standar kita tetap aja. Standar yang haram tuh jangan diturunkan, udah tetap aja. Kenapa? Di Quran juga ada kisah perempuan sangat solehah, lahir dari keluarga yang solehah, keluarga yang soleh dan solehah. Bahkan orang tuanya menjadi nama dalam Quran. Keluarga orang tuanya itu menjadi nama keluarga, menjadi nama surat dalam Quran. Anak gadis yang solehah ini tiba-tiba hamil dan nggak punya suami. Lebih berat mana dengan anak gadis hari ini yang umur 32 tahun gak punya suami? Ini ada orang, Maryam, tiba-tiba hamil dan gak punya suami. Dan Maryam hidup di Baitul Maqdis, sekitarnya itu tuh Bani Israel semua. Bani Israel itu mulutnya 11-12 tajam sama netizen Indonesia.
Bayangkan omongan orang. Iya, netizen Indonesia kan gitu kan. Oh Ustadz, bagian ustadznya kepeleset, diserang habis-habisan kayak ustadznya gak punya kebaikan. Netizen Indonesia gitu kan. Bani Israel itu kakak kelasnya. Kakak kelasnya, dia lahir duluan aja itu. Nah coba Maryam itu tiba-tiba hamil dan gak punya suami. Apa omongan Bani Israel itu? Bayangkan ya, orang sesolihah Maryam, nama beliau jadi nama surat dalam Quran, pernah ngomong dalam Quran, ya laitani mitu qabla hadza. Kalau seandainya sebelum kejadian ini saya mati saja, mungkin itu lebih baik. Orang sesolihah Maryam, dan Rasul mengatakan, perempuan di dunia itu nggak ada yang sempurna, kecuali 4. Di antara 4 itu salah satunya adalah Maryam. Perempuan sempurna kata Nabi pernah mengatakan, ya laitani mitu qabla hadza. Kalau seandainya sebelum kejadian ini saya mati, mungkin ceritanya lebih baik. Berat sekali ujiannya. Jadi buat adik-adik saya masih gadis umur 35, ya udah, kebaikan bisa kamu lakukan aja kebaikan terus. Orang akan ngoceh terus. Kamu nikah ngoceh lagi, orang nggak punya anak ngoceh lagi. Punya anak 1 ngoceh lagi, kok nggak 2, nggak 3. Punya 2 nanya lagi, kok nggak 3. Punya 3 nanya kok nggak 4. Punya 4 kok kebanyakan. Orang akan ngomong terus. Karena itu kembali jadikanlah fokus kita itulah bagaimana Allah menilai kita. Allah menilai sudah. Nah, keluarga itu perlu meneladani lagi keluarga dalam Quran seperti apa. Gimana Allah menjelaskan tentang keluarga? Dalam Quran itu banyak keluarga Nabi dijelaskan dalam Quran At-Tahrim. Tadi saya sebutkan keluarganya Nabi Lut, keluarganya Nabi Nuh, keluarganya Maryam, keluarganya Ali Imran. Banyak sekali kisah keluarga dalam Quran. Masalahnya kita ketika bahas keluarga, top of mind kita itu couple yang ada, dream couple yang ada di internet. Karena itu ya akibatnya kita tanggung sendiri. Saya baru tahu tuh ada keluarga bercerai gara-gara quote di TikTok. Itu kan kita krisis sekali. Karena kalau untuk munculkan itu ya belajar lagi dari sirah Nabi dan dekatkan lagi. Dan lakukan hal-hal yang banyak hal-hal remeh-temeh yang kita nggak lakukan itu. Misalnya pacaran suami istri itu terjadi Pak. Saya kan anak saya 3, kecil-kecil. Ketika anak kecil jaraknya cuma 2 tahun. Jadi istri saya itu melahirkan, menyusui, hamil. Melahirkan, menyusui, hamil. Melahirkan, menyusui. Sekarang baru udah enggak. Nah ketika itu ya nggak ada waktu Pak, anak nggak bisa ditinggal. Sekarang anak udah bisa ditinggal. Kakaknya yang paling tua udah kelas 3, udah 7 tahun usia, jadi bisa tinggal sama adik-adiknya. Nah kadang-kadang penting Pak, kita jalan, ajak istri jalan. Nggak perlu ke kafe-kafe yang fancy, itu nggak perlu Pak. Yang penting jalan aja keluar. Dia sponsor nggak? Oh nggak usah sebut. Nah itu kita ajak jalan, saya bahkan ke Wedang Jahe pinggir jalan, karena makan itu setelah usia saya 37 tahun saya sadari Pak, makan itu bukan makan di mana atau makan apa, tapi makan sama siapa. Nah, itu that makes difference. Itu yang bikin perbedaan. Iya, makan sama siapa? Ini ada yang jomblo nggak di sini? Antum mau makan di restoran mewah manapun, antum posting dibully sama teman-teman antum sendiri ya Mas ya. Bukan semua, tapi sama siapanya. Tentang sama siapanya. Nah karena itu masa anak SMP Pak bisa melakukan itu loh, dan itu haram. Kita yang udah halal masa nggak melakukan itu? Ayolah, ajaklah istri jalan, itu luar biasa. Ini contoh aja ya. Rasul itu tidak suka bangun setelah Isya. Rasul itu nggak suka bangun. Bagi Rasul tuh setelah Isya tuh tidur, nggak ada cerita bangun. Kecuali beberapa hal. Satu, seorang pemimpin negara atau seorang pekerja yang mengerjakan pekerjaannya. Dia ada amanah, ada shift 3, atau dia piket dan lain sebagainya. Itu satu, diizinkan. Atau di medan perang dia piket haris itu patroli dan lain sebagainya. Kan kerja berat. Yang kedua, talibul ilmi, yata'allamul fiqh. Mereka yang mempelajari, mendalami ilmu. Itu boleh setelah Isya boleh tidur sama Nabi. Yang ketiga, kata Nabi, itu pernah kejadian, kata Ummu Salamah, Rasul masih melek setelah Isya karena ada tamu yang datang. Ya tamu datang diterima setelah Isya. Berarti kan ini darurat, insidentil. Yang kedua sangat penting. Yang ketiga, ini istri-istri Nabi mengatakan, kami pernah ngobrol sama Rasul sampai larut. Jadi ngobrol sama istri itu disejajarkan sama Rasul dengan talabul ilmi yang mendalami agama, atau para pemimpin yang mengurus urusan masyarakatnya. Sama dengan kita pacaran sama istri. Hari ini pajak yang hilang. Itu kalau ada kafe atau apa tuh ajaklah istri. Kalau kita punya kafe Pak, ada tips Pak. Naikkan harga kafe itu 20% Pak. Terus kasih diskon buat suami istri 20%. Yang pacaran nggak ada. Kalau yang suami istri kasih diskon 20%. Kan antum banyak untungnya tuh. Naikinnya 20%. Jadi datang ke kafe itu suami istri. Dan itu dibolehkan sama Rasul. Sisanya Rasul nggak ada, tidur semua ada.
Artinya pacaran suami istri itu levelnya sama dengan seorang pemimpin yang ngurusin masalah umat, atau seorang talibul ilmi yang mengkaji ilmu hadis, atau mengkaji ilmu fikih, atau mengkaji ilmu yang lain. Itu sama levelnya dengan itu. Jadi ada hal-hal yang mungkin sepele, tapi itu sangat penting karena kita kan sibuk ya, suami sibuk bekerja, istri sibuk ngurusin anak, sore malam udah capek dua-duanya, tinggal tidur aja nggak sempat ngobrol. Para ngobrol itu penting. Kita kan manusia, perlu komunikasi, penting dibangun itu. Kemudian yang tadi dari Pak Ketua Posko, Pak siapa? Pak siapa tadi? Pak Ibe ya, Pak Ibe. Nah, bagaimana kalau mindset fokus pada proses, terus kita sebagai owner perusahaan gimana nih? Nah, buat saya aturan-aturan perusahaan bikin aja, aturan jalan aja. Yang saya sampaikan ini mindset personal kita. Mindset personal kita, obsesi kita harus pada proses, menyempurnakan proses. Dan ini bukan menjadi alasan untuk malas-malesan. Kan ada alasan, enggak, ini cara berpikir Muslimin itu dididik dari dulu. Itu dengan cara berpikir seperti ini, dia memaksimalkan proses yang bisa dia bisa hasilkan. Karena itu Muslimin bisa menemukan pesawat terbang 1000 tahun sebelum Wright Brothers itu, Orville sama Wilbur Wright itu menemukan pesawat terbang itu tahun 1900-an awal. Abbas Ibnu Firnas itu menemukan pesawat terbang itu tahun 900, 1000 tahun jaraknya. Coba saya mikir, apa di kepalanya manusia di zaman itu? Kok Abbas Ibnu Firnas bukan menemukan konsep, dia terbang gitu. Dia terbang di bukit-bukit di Andalus itu terbang, pertama kali terbang. Ini masalah saintis itu penyakitnya gitu, dia terlalu fokus. Dia sudah belajar konsep terbang dan dia bisa terbang. Dia lupa belajar caranya landing. Akhirnya jatuh patah tulang 7 bulan di rumah sakit. Bulan ke-8 dia rakit lagi, akhirnya terbang dan bisa landing dengan baik. Apa di kepala mereka? Karena mereka semua mengikhtiarkan proses itu. Tidak terobsesi. Kalau obsesi kita hasil, kalau berhasil kita jumawa, sombong, kalau nggak berhasil kita minder. Ini mindset personal. Perusahaan boleh-boleh aja bikin. Achievementnya boleh-boleh aja bikin. Rasul menetapkan strategi perang. Kata Rasul, yang di bukit Uhud sana, yang di atas sana, yang pemanah, apapun kejadiannya, tidak ada satupun kalian yang turun. Terus sahabat, yang penting kan kami ikhtiar ya Rasul, kami turun ikhtiar juga. Enggak, itu ada aturan, mangga aja jalan aturan itu. Tapi buat kita sebagai muslim, mindset kita harus menyempurnakan proses semaksimal mungkin. Dan Allah menilai proses itu. Kita kerja 16 jam, teman kerja 8 jam. Teman dapat hasil, kita nggak dapat hasil. Teman gajinya nambah, dapat bonus, kita nggak dapat bonus. Tapi kerja kita itu, kata Allah, wa anna sa'yahu sawfa yura. Nanti dia akan lihat di akhirat. Satu. Yang kedua, kadang-kadang Allah kasih di dunia. Kalau gaji udah jelas dari perusahaan, Pak. Tapi kalau rezeki, Allah bikin. Bisa jadi Allah bikin gajinya pas-pasan, tapi 5 tahun berturut-turut tidak satu pun dari keluarganya masuk rumah sakit. Dia saving berapa juta itu? Ya bisa jadi dari sana. Dia saving berapa juta? Ada orang gajinya banyak, tiap hari rumah sakit. Kan setiap kita punya kisahnya masing-masing. Kayak itu kalau gaji udah fix, gaji cuma segitu-gitu doang. Dapat bonus paling 30%, 40%. Tapi kalau rezeki, nah ketika kita bekerja, urusan kita pertama kali bukan dengan perusahaan, dengan Allah duluan. Kayak itu harus muncul untuk generasi muslimin yang kalau bekerja orang nggak perlu pakai CCTV. Agama apa Islam? Oh, kalau muslimin yang kerja kami percaya udah. Itu yang al-amin. Itu sifat dimiliki oleh seorang Muhammad SAW sebelum jadi nabi. Demikian Pak. Sudah cukup Pak waktunya? Please? Oke. Demikian Bapak Ibu semuanya, karena waktu sudah cukup. Mohon maaf jika ada salah dan kurang. Yang benar datang dari Allah, yang salah dari kekurangan dan keterbatasan saya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.